Aku dadan di sini. Rada-rada aku cek ketok. Ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah bersama murid-murid saya yang sedang jaga UPJ. Jadi pada pagi hari ini, Siang, Bu. oh ya siang, saya akan menjelaskan tentang akuntansi traveling check. Kurang NG ya, traveling check jadinya. Jadi ini traveling check ini apa sih? Kayak misalnya kalian itu mau bepergian ke Korea gitu ya. Tapi kan kalian itu nggak bawa uang cash. Nah, sedangkan uang kalian itu ada di bank. Nah, bank tersebut mengeluarkan traveling check buat keperluan pembiayaan kalian selama di sana nih, kayak gitu intinya. Jadi nanti pada siang hari ini saya akan menjelaskan 3. Pertama, definisi traveling check, terus analisis pengakuannya sama pencatatannya kayak gimana. Definisinya dulu. Warkat berharga atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank yang pencairannya dapat dilakukan kapan saja secara real time atau anytime dan di mana saja anywhere. Dan hanya oleh orang yang memiliki dan namanya tercantum atas traveler check. Misalnya saya punya bank di bank BRI Syariah atas nama saya, maka yang mencairkan cek itu harus saya, tidak boleh atas nama lain, kayak gitu. Jelas sebelumnya kan pada tabungan-tabungan kan kalau pengeluarannya atau giro kan pengeluarannya pakai cek sih. Iya. Terus yang kedua, sebelum membeli traveler check, nasabah bank syariah harus mempunyai rekening giro. Karena pencairannya bentuk cek, maka akunnya adalah giro. Dengan akad wadiah, yaitu rekening nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Karena wadiah itu sifatnya itu kan titipan. Jadi kayak misalnya kita punya uang 10 juta di bank tersebut, dimasukkan ke akadnya itu nanti wadiah. Nah, terus saat kita mau keluar, kita itu bisa mencairkannya dalam bentuk traveler check. Checknya itu traveler check. Misalnya kita mau ke Korea, uang kita kan 10 juta di BRIS itu ya. Nah, terus waktu kita mau mencairkan di bank mana saja yang tersambung linknya dengan BRIS, kita bisa menulis dan bisa mencairkan di sana dalam bentuk uangnya. Kalau Korea kan won, misalnya kayak gitu. Nah, terus paham sama sini? Paham. Terus analisis pengakuan dan pengukuran transaksi. Traveler check. Transaksi traveler check pada bank syariah meliputi transaksi penerimaan setoran dana giro wadiah dari nasabah, terus kemudian penjualan traveler check kepada nasabah, dan mungkin juga adanya penjualan traveler check oleh agen traveler check. Pengakuan transaksi tersebut yaitu gini, misalnya gini. Setoran dana giro wadiah dari nasabah, berarti kalau kita setorkan ini kita masih di Indonesia. Lah terus kemudian penjualan traveler check kepada nasabah itu diberikan ceknya, cek kosong kepada kita kalau kita mau ke Korea. Negara tersebut, ke Korea misalnya tadi. Dan mungkin juga adanya penjualan traveler check oleh agen traveler check. Tapi ini biasanya skemanya lebih rumit karena kan yang dipakai oleh agen traveler check ini bisa jadi akun atau nasabahnya atas nama orangnya, kemudian dia menjual traveler check itu. Lebih enaknya kita punya sendiri wadiah, tapi memang kekurangannya kalau misalnya kita nggak punya rekening di BRIS yang wadiah, kita harus buat dulu kalau mau traveling, kalau butuh traveling check kayak gitu. Terus ada penerimaan dana giro wadiah, yaitu penambahan kas bank dan penambahan kewajiban giro wadiah sebesar kas yang diterima oleh bank syariah pada saat nasabah menyetorkan dana. Maksudnya penambahan kas bank ini kan kita menyalurkan, misalnya saya ada uang 10 juta, tak kasihkan ke bank. Di bank kan di pengakuannya sebagai kas masuk. Tapi dia juga di satu sisi persamaannya kewajiban gironya itu juga bertambah. Berarti analoginya itu utangi mereka ke kita dalam bentuk giro wadiah itu juga bertambah. Ini maksudnya kata-kata
Maksudnya kata-kata kas bank dan penambahan kewajiban giro itu kayak gitu, paham? Jadi ini misalnya, kan saya nasabahnya, kalian tuh BRIS-nya. Saya ini mau nabung giro wadiah. Giro wadiah ini 10 juta tak kasihkan ke bank BRIS kamu. Lah kamu pencatatannya kan sebagai kas sama hutang. Hutang saya kan kalau saya masuk itu nanti di kredit debitnya di sebelah kredit sih. Iya. Nah itu diakuinya sebagai hutang wadiah di kamunya, di banknya, pencatatan banknya. Oh iya. Paham? Terus penjualan traveler check. Bank Syariah mengakui adanya pengurangan traveler check dan pengurangan kas bank Syariah setelah dicairkan nanti. Sekarang ke jurnalnya. Pencatatan transaksi traveler check. Transaksi pertama. Pada saat nasabah Bank Syariah membuka rekening giro wadiah dan menyetorkan dana. Berarti kan sama seperti yang barusan saya jelaskan. Kasnya bank itu bertambah, tapi hutangnya bank wadiah kepada kita itu juga bertambah. Nah, hutang bertambah kan sebelah kredit. Seperti itu. Terus transaksi kedua, pada saat nasabah membeli traveler check, Bank Syariah mengakui sebagai pengurangan kewajiban giro wadiah nasabah dan penambahan traveler check nasabah sebesar harga traveler check. Jadi kan tadi kalau masuk uangnya itu diakui sebagai bank utang, kita punya utang. Lah, saat kita narik cek itu tadi, utangnya kini kan berkurang. Utangnya berkurang di sebelah kewajiban debit. Berarti kewajiban giro wadiah Tuan A terhadap traveler check. Jadi pencairannya ini untuk apa? Untuk traveler check. Bisa kan wadiah kan nggak cuma buat traveler check saja, buat lainnya juga bisa. Lah pada kasus traveler check pengurangannya untuk akunnya ini terhadap traveler check. Paham? Paham. Next. Transaksi ketiga, nasabah mencairkan traveler check di kantor cabang asal. Berarti saya misalnya buatnya di Batu, saya nyairkan traveler check itu di Batu, jadi uang 10 juta ini tak cairkan ke bentuk won ini di Kota Batu juga. Kayak gini, traveler check rupiah terhadap kas. Di sini kalau ini analoginya tidak ada, tapi harus dihafalkan. Karena kita minta kasnya sebesar won itu tadi berkurang kan, duit BRIS berkurang, tapi dia berkurangnya dari uang traveler check-nya dia. Paham aja. Terus nasabah yang kedua, nasabah mencairkan transaksi traveling check di kantor cabang lain. Misalnya pada Bank BMI ke Kancap Solo. RAK ini rekening apa ya Ki? Atas kas. RAK ini adalah singkatan dari rekening atas kas. Nah, misalnya kalau kita bukunya ndi yo? Pada Bank BMI Kancap Jakarta. Kita ini ada di Solo misalnya. Nah, RAK kan nyairkannya di Jakarta kan. Berarti RAK rekening atas kasnya BMI Jakarta ngirimnya ke Jakarta gitu, yang di Solo ini ke kas. Gini. Misalnya iki Kancap Batu gitu ya. Berarti kan saya ambilnya di Jakarta. Karena ini saya ambilnya di ini Kancap Batu ya, misalnya Kancap Batu. Solo, Kota Solo. Maksudnya kan kantor Solo. Terus kantor cabang Solo. Mana? Kayak itu abu cabang aslinya di Solo gitu. Iki tak gentine Kancap Batu ngene ya, Cek, gak bingung ya. Kancap Batu. Kancap Batu. Terus BMI Batu. Oke, jadi gini, kan kalau misalnya kita ini di Kancap Batu ya, terus kita ngambilnya di BMI Jakarta. Nah, kasnya Batu kan otomatis berkurang dikirim ke Kancapnya Jakarta. Tapi di BMI Kancap Jakartanya ini
traveler check rupiah dia terhadap rekening atas nama BMI Batu. Dia dapat utangan dari Kancap Batu sebesar ini, tapi transaksinya dari Kancap Batu ini traveler check. Paham? Oke, hampir selesai. Next, Bank Syariah memberikan potongan yang dibebankan ke biaya komisi sehingga kas yang diterima Bank Syariah berkurang sebesar biaya komisi. Bank komisi yang diberikan kepada agen. Jadi kan ini kalau misalnya tadi ada agen penjualan traveler check ini. Biasanya agen traveler check itu resmi dari banknya. Tapi karena ini jarang diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, nggak usah dihafalkan. Yang cukup dihafalkan yang 2 transaksi di depan tadi. Tapi sebagai informasi saja nggak apa-apa. Kasnya bertambah, beban komisinya juga bertambah terhadap traveler check. Ini masuk di agennya, maksudnya ini masuk di saya agennya. Saya misalnya agen, kamu yang mau beli ke BMI ini saya agennya, belinya di saya. Nah, kasnya itu kas saya bertambah terhadap beban komisi yang saya pinjamkan tadi di BMI tadi. Terus terhadap traveler check rupiah. Jadi kalau misalnya pembiayaan traveler check melalui agen biasanya dibebankan biaya komisi, makanya lebih mahal. Padahal traveler checknya sama-sama saya ngambil 10 juta, tapi kalau melalui agen nambah mungkin beban komisinya 10% atau 1% kayak gitu. Sudah, next, kurang lebihnya seperti itu. Jadi traveler check ini paling gampang karena jarang diketahui kayak gitu. Sudah ada mau ditanyakan? Itu loh Bu, kan yang dibutuhkan ada laporan keuangan itu loh. Bukunya juga nih nyusunnya. bukunya gimana ya? Tunggu ya. Ya, ditunggu ya guys. Ditunggu ya guys. Oke, saya keluarkan dulu, tak carikan buku nih. Sudah Bu. Oke, ada pertanyaan dari Devi tentang bagaimana cara penyajian pada laporan keuangan. Saya jelaskan pengertiannya dulu. Setelah jurnal atas transaksi terkait traveler check telah dibuat, Bank Syariah akan melaporkan saldo kewajiban giro wadiah dan traveler check di laporan posisi keuangan neraca pada akhir periode akuntansi sebesar nilai tercatatnya sebagai liabilitas jangka pendek. Berikut laporan standar di laporan posisi keuangan. Laporan keuangan kan ada beberapa sih. Laporan posisi keuangan, terus laporan arus kas, terus laporan laba rugi. Nah, pada traveler check ini disajikan saja di bagian laporan posisi keuangan yang ada saldo liabilitas jangka pendek. Nah, karena kewajiban kemana utang sih? Liabilitas termasuknya itu kewajiban giro sama traveler check. Kenapa traveler check ini kok dijadikan utang? Karena ada dana yang masuk di bank itu tadi, dia diakui sebagai kewajiban. Lah, kenapa di sini kok ditulis di halaman 31 nanti dibuka? Akun ini adalah akun sebelah debit. Karena tidak ada, maka saya akan jelaskan di bagian kredit di liabilitas, terus kewajiban giro wadiah sama traveler check. Dari transaksi tanggal 1 sampai tanggal 10 per bulan, itu nanti dihitung kewajiban giro wadiahnya yang masih tersisa di nasabah tersebut itu berapa. Misalnya dari sekarang tanggal 1 Agustus itu kalian deposit wadiah itu 10 juta. Tapi pada tanggal 31 Agustus itu kewajiban kalian itu tinggal 5 juta. Ya sudah, di laporan posisi keuangannya kewajiban giro ini nanti diisi 5 juta. Traveler check yang keluar berarti kan kalian sudah menggunakan sisa uang traveler itu tadi 5 juta. Saya kita kayak contoh sing gak podo angka nih. Misalnya kalian memasukkan deposito uang wadiah kewajiban giro wadiah itu tadi pada tanggal 1 Agustus itu 15 juta. Selama waktu berjalan itu Agustus kalian menggunakan traveler check jalan-jalan habis 9 juta. Berarti nanti di laporan keuangannya kewajiban giro wadiahnya ini tinggal sisanya 15 kurangi 9 6. Berarti di atas ini 6 juta yang di bagian kewajiban giro wadiah, yang di bagian traveler check kalian sudah menggunakan sebesar 9 juta. Seperti itu.
Terus apa meneh? Hitungnya dari sini gini ya? Enggak. Ya tergantung transaksinya ta. Bu contoh Bu, Di- saya dikasih 1 Bu. Saya dikasih 1 tok wis. Ini tak laku. Pada tanggal 15 Januari, Ibu Alawiyah membuka rekening giro Wadiah dan menyetor dana 50 juta. Berarti kas terhadap apa iku, Mang? Kewajiban. Kas terhadap kewajiban giro Wadiah Ibu Alawiyah sebesar 50 juta. Ini studi kasus 1 ya, kita langsung bahas. Terus pada tanggal 1 Februari Ibu Alawiyah membeli traveler check atas beban rekening gironya sebanyak 50 lembar. Satu lembarnya 100.000. Berarti 50 kali 100 5 juta. Berarti Kewajiban pada traveler. kewajiban giro Wadiah Ibu Alawiyah terhadap traveler check 5 juta. Seperti itu. Terus yang ketiga itu ya wes langsung ke Bang. Tak jelaskan yang ini. Silakan ke Bang. Oh, jadi ini goleki. Oh, sudah ke Bang. Wis tak critani dhewe malian. Sudah ke Bang ya wes duduk lagi. Wis aku mati kok kono. Wis cocokno wis kene lho. Tugasmu. Wis mari aku nek Novita, iki nang kene lho. Ya saya wes duduk tak jelaskan. Wis nunggu kene. Wis mari ya. Delok ana ute munggah mari mulih kan. Mari munggah mari. Iya. Terus kita ke Kakek yo arek gak jawab kan kangelan gak kakean. Titik ae. iki sih Pengarang dhewe. transaksi ketiga. 15 Februari 2019 Bu Alawiyah mencairkan traveler check pada Bank BMI Cakso sebanyak 30. Iki ya, berarti kan beda rekening ya. Beda rekening. Berarti RAK BMI Jakarta sebesar 3 juta. 3 juta terhadap kasnya 3 juta lah. Pada BMI Kabupaten Jakartanya traveler check-nya ini juga 3 juta terhadap RAK BMI Batu. Itu berarti nah. Video. Oh iya. Mohon maaf, murid saya julid-julid. Lalu terakhir, pada tanggal 1 Maret 2019, RAK BMI Kabupaten Jakarta menjual traveler check kepada agen PT Sejahtera sebanyak 30 lembar dan bank memberikan potongan sebesar 60.000. Nah, ini transaksi yang ini. Kasnya berarti kan 3 juta. Ya, saya 3 juta. Sebanyak 30 lembar dan bank memberikan potongan. Berarti 3 juta dikurangi 60.000 berapa? 240 harus. 2 juta 940. Di sini berarti 2 juta Oh iya. 940.000. Beban komisinya ini kan dikai potongan 60.000, di sini 3 juta gitu. Nah, kenapa bank ini kok transaksinya seperti ini? Kan dia mengeluarkan uang 3 juta itu enggak full ke agennya kan? Iya. Yang 60.000 kan diberikan potongan tapi tetap diakui sebagai beban komisi. Wes, paham? Paham. Wes mari. Sudah. Ya, sudah selesai ya. Bu, saya tabur. Ini loh. Ini loh laporan keuangannya jadi gimana? Buatlah laporan posisi keuangan terhadap ya wis dari ini semua tadi berapa? 50 juta. Kika nyetor 50 juta. Terus membeli 50 kurangi 5 juta. 45 kurangi 3 juta. 42. 42 tambah 3 juta. 45. Terus gitu tok tabu dit. Iya. Ya wis paham lek ngono. Cek lah arek-arek cek pisan. Oh iya. Membeli giro. Terus dikurangi 3 juta. 42.
kurangi meneh 9 juta. 42 kurangi 9 biro. 3 berapa ibu? 33. 33. Berarti laporannya Terus di sini. Nih, laporannya kewajiban gironya ini 3 biro? 3. 3 biro. 33. 33 terhadap traveler check iku mau sing digunakan piro totali? Oh iya. Kok iso 50? Berarti 33 piro iku mang? Apanya? 50 kurangi 33 piro? 50 kurangi 33 itu pokoknya 33. 17. 17. Berarti yang digunakan traveler check-nya itu selama periode itu 17 juta. Oh ya, saya paham kalau gitu. Oke, paham ya. Wis muridku paham, kalian juga harus paham. Sudah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kelebihannya, dorong. Oh, belum. Kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu milik mereka. Ya. Saya cuma menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya.